Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Eka Prasetya, Prodi PGSD semester 2 STKIP Modern Ngawi. Saya akan mempresentasikan tentang filsafat ilmu, bab epistemologi, subbab perihal pengetahuan. Proses terjadinya pengetahuan merupakan bagian penting dalam epistemologi, sebab hal ini akan mewarnai corak pemikiran kefilsafatannya. Pandangan yang sederhana dalam memikirkan proses terjadinya pengetahuan dapat dipahami dengan berbagai macam. Ada yang berpendapat bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman, baik pengalaman indera maupun pengalaman batin. Yang lain berpendapat bahwa pengetahuan terjadi tanpa adanya pengalaman. Yang disebut pengalaman adalah keseluruhan atau totalitas segala pengamatan yang disimpan di dalam ingatan dan digabungkan dengan suatu pengharapan akan masa depan, sesuai dengan apa yang telah diamati pada masa yang lampau. Menurut John Jaspers dan Knight 1982, beliau mengemukakan bahwa di dalam mengetahui memerlukan alat, yaitu 1. Pengalaman indera, sense of experience. 2. Nalar, reason. 3. Wahyu, revelation. 4. Otoritas, authority. 5. Intuisi, intuition. Dan yang keenam, keyakinan atau faith. Yang lain berkeyakinan bahwa pengetahuan didapatkan dari pengamatan. Di dalam pengamatan, segala pengetahuan dimulai dengan gambaran-gambaran inderawi. Gambaran-gambaran itu kemudian ditingkatkan hingga sampai kepada tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi, yaitu pengetahuan rasional dan pengetahuan intuitif. Yang dimaksud pengetahuan rasional merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui latihan akal budi dalam mencerna ragam realitas yang ada dan hal-hal yang mungkin ada, baik melalui dan atau tanpa observasi dari keadaan-keadaan aktual. Sedangkan pengetahuan intuitif adalah pengetahuan di mana seseorang mendapatkan di dalam dirinya suatu peristiwa insight. Insight atau intuisi itu merupakan suatu peristiwa yang datang tiba-tiba dan memunculkan sesuatu ide dan atau kesimpulan yang dihasilkan melalui proses ketidaksadaran individu yang panjang. Menurut Jan Hendrik Rapper, pengetahuan dibagi menjadi 3, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah, dan pengetahuan filsafat. 1. Pengetahuan biasa, ordinary knowledge, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari hasil penyerapan indera terhadap objek tertentu yang disaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Pada jenis pengetahuan biasa ini, juga pengetahuan dapat diperoleh dengan cara pemikiran yang rasional, yang mendalam mengenai segala sesuatu, namun masih perlu dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan metode-metode ilmiah. 2. Pengetahuan ilmiah, scientific knowledge. Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang diperoleh melalui penggunaan metode-metode ilmiah yang lebih menjamin kepastian kebenaran yang dicapai. Jadi, pengetahuan ilmiah ini dengan cara menggunakan metode-metode untuk menjamin kepastiannya. Yang ketiga, pengetahuan filsafati, philosophical knowledge. Yang dimaksud pengetahuan filsafati
yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan hakikat, prinsip, dan asas dari seluruh realitas yang dipersoalkan selaku objek yang hendak diketahui. Pengetahuan jenis ini diperoleh melalui pemikiran rasional yang didasarkan pada pemahaman, penafsiran, spekulasi, penilaian kritis, dan pemikiran-pemikiran yang logis, analitis, dan sistematis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.